Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkat audioku ini akan membawakan renungan singkat yang berjudul Mengatasi Kebosanan. Ayatnya diambil dari Yehezkiel 11 ayat 19 bunyinya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Selamat mendengarkan. Pernah ada seorang teman aku menuliskan status di media sosialnya. Kebetulan aku sedang melihat di wallnya. Kalau lagi bete, katanya gitu. Biasanya gue ngelakuin hal-hal yang konyol seperti jungkir balik. Terus kayang deh. Tertawa terbahak-bahak dan alhasil sedikit mengurangi rasa beteknya. Tanda seru 3 kali. Aku pas bacanya ini senyum-senyum sendiri aja gitu. Bisa aja teman aku ya. Dia orangnya lucu, lugu, polos gitu, laki-laki. Waktu masih muda dia. By the way, soal topik mengatasi kebosanan, aku sendiri udah pengalaman banget sama yang namanya keserang rasa bosan, aku sebutnya bete gitu ya. Dulu ya, jangan diketawain ya guys. Aku tanya sana sini, tanya ciciku, bukan saudara kandung ya, ada saudara. Katanya, sarannya apa Ci gitu ya, katanya. Makan coklat aja lah, atau baca yang ringan-ringan, whatsappan sekali-sekali. Aku tanya ke ibu psikiater, ya beres-beres, aku tanya lagi. Ya beres-beres rumah, perawatan tubuh, kayaknya digergetan banget gitu. Ngedengar aku ngomong kayak begini, nanyanya gini mulu, gimana cara mengatasi bete, bosen mulu gitu akunya. Kini kayaknya gak habis pikir. Lalu dia menyiratkan, akhirnya kayaknya udah bohwat gitu aku nanya kayak gitu ya. Supaya aku mendalami lagi ilmu bahasa yang aku pelajari. Aku tanya suami aku, ke Ferry. Lakukan hobi. Hobi itu bisa banget ngilangin rasa stres. Baca tuh lah buku Seri Selamat sampai habis. Bagus tuh baca bukunya Scott Hahn yang Rome Sweet Home itu ya. Kalau dipikir-pikir malah kerjaan banyak banget lah yang bisa dijadiin kerjaan sehari-hari. Aku tanya, teman aku ada di suatu pergaulan lah gitu ya, orang baik-baik. Katanya, bingung mau ngapain? Ke rumah gue aja Stel, di rumah gue banyak kerjaan rumah. Maksudnya aku bisa nyapu, nyuci di rumahnya dia. Ya aku tahu maksudnya dia bercanda ya, tapi majrep dalam juga sih dalam hati. Nih orang kayak gini amat ya. Aku tuh belum terlalu tahu karakter orang, mungkin dia bercanda maksudnya ya, nggak apa-apa ya guys. Aku pernah ingat dan aku sering nonton, ngikutin suami aku nonton Big TV acara khotbahnya Pendeta Stephen Tong. Menurut beliau, kata Pak Pendeta, kalau kamu masih bisa merasa bosan, berarti kamu belum cukup sibuk. Nah ini aku bener-bener ngerenungin banget. Ini kalau mau dipanjangin jadi khotbah bisa berapa jam nih tentang satu topik ini. Kalau misalnya aku bikin konten YouTube pun tentang mengatasi kebetean, mengapa datangnya rasa bete, bagaimana cara spesifiknya menanganinya yang secara prajurit Tuhan yang lebih baik. Pokoknya tentang hal ini bisa sampai 10 judul konten kali ini. Inspirasi dan pengalaman sehari-hari aku dari dulu sampai sekarang digabungin ke sana sini banyak. Terus udah gitu aku merenung lagi gitu ya. Gimana caranya, kan aku ceritanya pemikir. Aku suka ilmu filsafat walaupun aku bukan kayak pencipta filosofi yang sejati gimana, tapi aku suka mikir-mikir, kedalaman berpikir itu hobi aku sebenarnya. Merenung, menyendiri, hening, bertapa, baca firman gitu, meditasi firman. Lalu waktu itu aku sedang lancar-lancarnya ngobrol sama Tuhan Yesus. Nah ini juga perjuangan aku juga banyak. Jadi gak segampang itu, semudah itu akunya sendiri Stellanya bisa komunikasi dan timbal balik dengan Tuhan Yesus ya. Aku kan penasaran dengan cara mengatasi kebosanan bagi manusia, bukan hanya aku aja. Karena dari strategi yang jahat itu sering banget bikin aku bete gitu.
Di rumah nggak betah, ntar pikiran jalan-jalan kemana-mana melulu, ntar lagi mau beli barang-barang melulu yang baru gitu. Apa aja kan kesukaan aku, tahu sendiri kan ya, Raja Jahat itu kan ada sikap licik sifatnya gitu ya. Suka nggodain, suka apa namanya ya, menjebak manusia gitu ya. Akunya lagi gimana malah disuruhnya kemana, akunya maunya belajar, rajin, siap-siap, mau pergi ke gereja apa misalnya apa, malahan dijurusinnya kemana gitu, tahu sendiri itu contoh kecilnya. Lalu suatu saat Tuhan Yesus menjawab segala pertanyaan aku. Jawabannya singkat, satu kalimat ini. Bersiap-siap bagiku sebaik mungkin. Kalau kamu bete, panggil aku aja lah, I'll be there. Kenapa dia bilang I'll be there? Aku juga renungin lagi ya. Tuhan Yesus bilang karena dulu aku pernah suka nonton film DVD serial Friends itu yang ada lagunya I'll be there for you. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus jadi kayak teman aku ya. Jadi seperti mencerminkan teman pertemanan. Tuhan adalah sahabat yang sejati bagi kita semua ya. Selalu hadir, selalu ada setiap saat ya kan. Jadinya aku merenungkan lagi kata bersiap-siap bagi Tuhan itu sebagaimana, seperti apa. Nah itu nanti mungkin dibahasnya lagi di topik yang lain karena itu panjang banget lagi ya. Nah aku juga menekankan padahal kalau misalnya secara manusiawi, duniawi, apa yang secara manusia biasa kan, manusia ada kecenderungan mau segala sesuatu tuh ada yang baru. Misalnya menemui teman baru, misalnya berkenalan dengan teman baru atau menjalin kerjasama buka bisnis baru, atau misalnya jalan-jalan ke tempat baru, atau misalnya mempelajari hal baru, atau misalnya nonton film baru, apa deh ya gitu yang selalu baru jadinya untuk keluar dari rutinitas kita, maunya ada peningkatan terus dari segala macam segi kehidupan kita. Kemakmuran, misalnya relasi, misalnya macam-macam ya kesehatan, maunya lebih sehat terus gitu ya. Kalau misalnya yang Tuhan mau kehendaki kita ya sebenarnya ya betul juga, cuman kalau segala sesuatu kita manusia secara manusiawi cari-cari terus yang lebih nggak akan ada kata kepuasan yang benar-benar kalau misalnya itu di luar Tuhan, kalau menurut aku begitu. Nah, setelah aku cari lagi terus tentang topik ini, bagaimana mengatasi kebosanan, aku pun menemukan bahwa selalu baru dalam artian rohani itu tidak selalu kan secara yang pengertian biasa. Selalu baru bisa berarti menjadi ciptaan baru. Kita yang manusiawi kita secara memperbaharui kerohanian kita, ya kan? Menjadi manusia baru, yang lahir baru, tanda petik kan setelah dibaptis, tapi kita harus terus-menerus mempertahankan itu dengan memperbaharui diri kita, memperbaharui pengenalan kita akan Allah. Dan Tuhan itu sendiri yang membuat segala sesuatu dari kitanya ini menjadi baru. Misalnya belajar tentang hal-hal baru. Belajar tentang hal-hal baru bukan hanya belajar bahasa baru, bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan yang baru, tapi kalau misalnya dari segi kerohanian Tuhan itu ya mengajarkan segala sesuatunya secara indah deh gitu. Betul-betul indah sekali bila kita sebagai umatnya mengenal siapa Tuhan Yesus itu yang sebenarnya, siapa Allah yang kita sembah itu. Cari terus, bukan hanya berusaha ya, tapi kejar terus kekudusan itu. Dan di mana kita membaca firman, kita bisa menemukan Tuhan itu sendiri, ya kan? Lagi juga ada rupa-rupa karunia, seperti karunia sabda pengetahuan, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia menasehati. Bukan hanya yang kalian ketahui itu bukan hanya karunia bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh. Aku sendiri ya, gak punya karunia bahasa roh sama sekali. Yang aku bisa bahasa roh itu dari persekutuan doa dulu ya. Cuman bilang papa-papa gitu. Dan sampai sekarang aku pun gak bisa menafsirkan apa arti dari bahasa roh papa-papa itu. Ya itu cuman satu kata itu yang aku dapatkan. Karunia itu bagaimana kita bisa punya? Kalau menurut aku, dari pengalaman pribadi aku, karunia akan menyertai orang yang berani memulai. Jadi kalau misalnya kita udah ketagihan sekali dengan hal-hal rohani dan mengejar terus kekudusan dan pengenalan akan Tuhan yang sejati, kita akan semakin merasa hidup kita menjadi baru, dan itulah kekayaan dari iman kita ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan aku dan menyempatkan diri untuk
mengklik renungan audioku ini. Semoga semakin banyak share-nya untuk menjadi lebih banyak berkat bagi banyak orang. Amin.